Haruskah aku pasrah? Story by Fujika. Part 30, Jebakan Laluna untuk Hendra. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Terima kasih. Happy reading. Detik demi detik waktu berlalu, dan Naina masih setia menunggu kehadiran Hendra. Meski tampak damai, namun dalam hatinya tidaklah demikian. Semakin ia melirik jam tangannya, rasa panik pun semakin menghinggapi. Apa benar Pak Hendra mau bertemu denganku? Naina mulai merasa ragu, namun pada detik berikutnya ia menepis rasa itu. Aku yakin Pak Hendra pasti datang. Naina bangkit dari duduknya dan mulai berjalan kecil. Sesekali ia mengintari bangku tempatnya duduk itu guna menetralisir perasaannya. Setelah merasa cukup, ia kembali duduk. Seketika angin bertiup menerpa kulitnya yang tipis. Ia pun mengusap lengannya agar lebih hangat. Mungkin lebih baik jika aku membeli minuman hangat. Terlalu lama menunggu, aku juga merasa haus. Ia lalu menyeberangi jalan menuju kafe yang letaknya tak jauh dari sana. Beberapa menit berkendara, Hendra tiba di perempatan lampu merah dekat taman. Tersadar akan keberadaannya, sontak ia mengingat Naina. Bukankah ini taman tempat aku dan Naina akan bertemu? Tapi di mana dia? Apa dia lupa? Hendra mengedarkan pandangannya menyusuri tiap sudut taman itu sambil menunggu warna traffic light berubah. Akan tetapi, ia tidak menemukan Naina di sana. Ia lalu melirik jam yang melingkar di tangannya. Sudah hampir jam 6. Apa dia tidak jadi datang? Begitu warna lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, Hendra pun melajukan kendaraannya. Dan di waktu yang sama, Naina kembali dari kafe tempat ia membeli minuman hangat dan duduk kembali di bangku taman tersebut. Kau tampak gelisah. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya lalu Nian sedari tadi memperhatikan Hendra. Hendra menoleh sekilas, dan yang sebenarnya ia enggan melihat Laluna. Bukan urusanmu, tekannya. Ya, up to you, asal tidak mengecewakan buat aku saja. Apa kamu tidak sadar? Justru kamulah yang merusak moodku hari ini. Timpal Hendra mulai muak. Aku ingatkan kamu, aku tidak akan lama berada di pesta temanmu itu. Jika kamu ingin berlama-lama di sana, itu terserah kamu. Aku tidak peduli, tegasnya. Laluna mendengus kesal mendengar ucapan Hendra. Rupanya kamu belum tahu siapa Laluna, Hendra. Akan kubuat kamu menemaniku malam ini. Ia pun mencari cara agar Hendra tetap bersamanya, tidak beranjak dari sisinya walau sedetik pun. Akhirnya, sampailah Hendra dan Laluna di tempat pesta berlangsung. Seperti acara pesta ulang tahun pada umumnya, Laluna disambut oleh seempunya hajatan dan Laluna menyerahkan kado sebagai hadiah serta ucapan selamat. Tak lupa, si pemilik acara mempersilahkan keduanya mencicipi makanan dan minuman yang telah disediakan. Aku kesana dulu, ujar Laluna tak lama setelah dirinya dan Hendra duduk pada kursi. Hendra hanya mengangguk sekali tanpa menoleh Laluna. Acara apa ini? Tidak menarik sama sekali. Sudah barang tentu pesta yang dihadiri Hendra saat ini tidak seperti dengan pesta yang biasa ia hadiri bersama dengan kolega dan rekan bisnisnya. Dan sudah dipastikan ia bosan berada di sana. Sekelebat ia teringat akan Naina. Ia meraba saku jasnya namun tak menemukan ponselnya di sana. Ia pun lanjut memeriksa saku celananya, namun lagi-lagi tak ada ponselnya di sana. Padahal ia hendak menghubungi Naina dan menyampaikan jika dirinya terlambat ke tempat janjian. Di mana aku meletakkan ponselku? Mengapa aku bisa lupa? Ia mengingat-ingat kemungkinan di mana ponselnya berada. Apa mungkin tertinggal di mobil? Baru saja Hendra hendak meninggalkan posisinya, namun langkahnya dihentikan oleh kedatangan Laluna. Kamu mau kemana? Laluna mengernyit menyaksikan kekhawatiran terlukis jelas di raut wajah Hendra. Aku sudah katakan bahwa aku tidak bisa lama. Sekarang aku harus pergi. Hendra hendak berlalu, namun lengan kekarnya seketika digait oleh Laluna. Tunggu Hendra, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Cegah Laluna memelas. Kenapa tidak bisa? Aku mohon Hendra, sekali ini saja. Minta Laluna. Tapi aku mohon. Laluna memotong kalimat Hendra. Walau aku tidak menyukainya, tapi aku tidak mungkin setegak itu padanya. Lalu bagaimana dengan Naina? Hendra menghela nafas lelah. Semoga saja Naina batal ke taman itu.
Baiklah, terpaksa Hendra menuruti pemerintahan Laluna sehingga tampaklah senyum di paras cantik gadis itu. Hai Luna, salah satu tamu undangan yang juga merupakan teman Laluna menyapanya. Hai, balas Laluna. Jadi ini tunangan kamu? Tanya teman Laluna menatap Hendra. Mendengar kata tunangan membuat Hendra merasa risih. Berulang kali ia menatap tajam Laluna, namun dia tetap tidak mengerti atau memang ia tidak mau mengerti. Karena kesal, Hendra lalu meraih gelas yang ditawarkan pramusaji padanya. Padahal sebelumnya ia sama sekali tidak berniat untuk makan dan minum di acara itu. Good job. Laluna menyaksikan minuman yang ada di dalam gelas yang dipegang oleh Hendra, tandas tak bersisa. Ia melirik sepintas pelayan yang telah berlalu dari mereka, lalu kembali menatap Hendra. Tentu saja ia menyeringai puas. Lihatlah Hendra, mulai malam ini kamu ada di genggamanku. Rupanya Laluna berencana menjebak Hendra. Ia memerintahkan salah satu pelayan yang ada di sana untuk memasukkan sesuatu yang ia berikan ke pelayan itu ke dalam minuman Hendra. Kamu kenapa Hendra? Tanya Laluna berpura-pura cemas. Ia lalu mendudukkan Hendra di kursi dan kembali menanyakan keadaannya. Are you okay? Tak ada sahutan yang keluar dari bibir Hendra. Ia hanya mencoba menormalkan kondisinya dengan memijat pangkal hidungnya dan sesekali menggelengkan kepalanya, seolah ia menolak sesuatu. Sepertinya tunangan kamu kurang sehat, lebih baik kamu membawanya pulang. Saran teman Laluna yang melihat ada yang janggal. Kenapa aku tiba-tiba pusing dan merasakan sesuatu yang aneh? Apa jangan-jangan di minuman tadi ada obatnya? Sial, aku yakin ini kerjaan Laluna. Setengah sadar, tatapan tajam Hendra menyoroti Laluna. Laluna lalu pamit kepada temannya dan membawa Hendra keluar dari pesta itu. Meski harus lelah karena tubuhnya yang tidak kuat, mau tidak mau, Laluna harus bisa menyangga bobot tubuh Hendra. Setelah mendudukkan Hendra di jok mobil, Laluna menancap gas menuju hotel. Di kantor Hendra, Dikiam baru saja menyelesaikan pekerjaannya, keluar dari ruangannya dan masuk ke ruangan Hendra. Namun ia bingung ketika mendapati ruangan itu kosong tanpa sosok Hendra di sana. Kemana perginya dia? Gumamnya bertanya pada dirinya sendiri. Baru kali ini dia pergi tanpa memberitahuku. Apa dia keluar bersama perempuan aneh itu? Lanjutnya menyambut Laluna. Diki berbalik hendak meninggalkan ruangan itu, namun ia urung melakukannya sebab mendengar ponsel milik Hendra berdering di atas meja di antara tumpukan berkas. Kenapa ponsel Hendra ada di sini? Baru saja ia akan menjawab panggilan di ponsel itu, namun deringnya tiba-tiba berhenti. Diki mencoba menghubungi nomor yang baru saja masuk dengan anggapan bahwa bisa jadi itu adalah Hendra. Akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Diki pun mengantongi ponsel Hendra dan keluar dari ruangan itu. Lelah sudah Naina menunggu. Jangankan kedatangan Hendra, kehadiran kabar sebagai pelipur Rara pun tak kunjung tiba. Kecewa, tentu saja kecewa. Perasaan bahagia yang tadinya menyelimuti kini berganti dengan kekecewaan. Permisi nak, sapa seorang bapak parubaya yang biasa mangkal menjajakan dagangannya di sekitar taman. Naina menoleh dan tampaklah di matanya bapak itu dengan handuk kecil di lehernya. Iya pak? Maaf nak, mengganggu. Sebenarnya sudah sejak tadi bapak memperhatikan kamu, dan bapak tahu kamu sedang menunggu seseorang. Tapi sekarang sudah malam nak, apalagi akan turun hujan, jadi sebaiknya kamu pulang saja. Naina menatap langit, tak ada satupun bintang yang terlihat. Ia melirik jam tangannya, lalu menoleh ke bapak itu. Iya pak, terima kasih, ucapnya seraya tersenyum. Naina menatap kepergian bapak itu, berikut dengan gerobaknya. Naina duduk kembali, lalu membuang kasar nafasnya. Benar kata bapak tadi, aku seharusnya pulang saja. Ponsel Nenek yang tidak ada daya mengharuskannya menyeberangi jalan untuk mendapatkan taksi. Beruntung, baru saja ia tiba di seberang, satu unit taksi hendak berlalu di hadapannya. Segera, Naina menghentikan angkutan umum yang satu itu. Tak ada sanggahan jika dirinya pulang dengan membawa kekecewaan. Di dalam taksi, Naina terus saja memikirkan apa gerangan penyebab Hendra membatalkan janjinya. Saking larutnya ia dalam pikirannya, sampai-sampai ia tidak sadar jika taksi yang ia tumpangi sudah berhenti sejak 5 menit yang lalu. Nona,
Panggil sang sopir membuat lamunan Naina menguap entah kemana. Ada apa, Pak? Maaf Nona, taksi saya mogok lagi. Lebih baik Nona mencari taksi lain saja. Nona tidak usah bayar saya, ucap pak sopir. Namun Naina tetap ingin membayar sopir taksi itu. Ia mengambil selembar uang pecahan 100.000 dari dompetnya dan memberikannya kepada sopir tersebut. Selain karena taksi itu sudah membawanya walau belum sampai tujuan, Naina juga merasa kasihan terhadap sopir taksi itu. Sopir itu menolak dengan halus pembayaran Naina, namun Naina memaksa agar ia mau menerimanya. Begitu berada di luar taksi, Naina menatap sekelilingnya. Ia bergerak selangkah demi selangkah sambil melayangkan pandangannya untuk menemukan sebuah taksi. Hingga tiba di depan sebuah hotel, ia menghentikan langkahnya. Aduh, kakiku pegal, keluhnya seraya menunduk untuk memijat ringan betisnya. Ketika ia berdiri tegak kembali, tak sengaja Maniknya melihat kendaraan milik Hendra memasuki pelataran hotel itu. Sepertinya itu mobil Pak Hendra. Aku yakin itu pasti mobil milik Pak Hendra. Bermodal keyakinan itu, ia melanjutkan langkahnya menyusul kendaraan tersebut. Namun, belum juga ia berada di dekat mobil itu, ia sudah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat tidak menyenangkan. Ia menyaksikan Hendra berjalan bersama dengan seorang wanita yang memeluknya mesra memasuki gedung hotel tersebut. Air matanya jatuh tanpa permisi. Ia sungguh terluka walau tak berdarah, namun rasanya bak belati yang tertancap tepat di ulu hati. Karena tak kuasa, ia membalikkan badannya dan berlari meninggalkan pelataran hotel itu. Di saat yang sama, gemuruh petir bersahut-sahutan menggelegar di udara. Tak berselang lama, hujan pun turun membasahi setiap apa yang ada di bawahnya. Naina masih berlari jauh dan semakin jauh. Rasa pegal yang sempat ia rasakan kini tiada lagi. Hingga ia berada di jalan yang sepi, barulah ia membelangkan langkahnya dan berhenti di satu titik. Ia menengadahkan kepalanya, menangis dan menjerit histeris. Sedang di langit, petir dan guntur masih saling bersahutan. Alam seolah tahu apa yang dirasakannya saat ini. Hujan yang turun membasahi sekejur tubuhnya, menyapu setiap linangan air matanya. Kamu bodoh, Naina. Seharusnya kamu tidak usah menunggunya. Seharusnya kamu tidak perlu datang ke taman itu dan menunggunya bahkan sampai berjam-jam. Atau mungkin seharusnya kamu abaikan saja pesan yang dia kirim padamu. Bodoh kamu, Naina. Dengan sabar kamu menunggu kedatangannya. Tapi apa? Dia malah asik dengan wanita lain. Naina merutuki dirinya sendiri sambil memukul-mukul dadanya yang terasa sesak. Bersimpuh di atas jalan yang basah dengan air mata yang bak bendungan yang roboh. Hatinya sungguh hancur berkeping-keping. Ekspektasi yang ia angan-angankan sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Ia bangkit dan mulai berjalan kecil, menyusuri jalan yang hanya diterangi lampu jalan. Berteman air mata dan air hujan, mencoba menguatkan diri. Dengan kedua tangannya, ia memeluk tas dan tubuhnya yang menggigil, menapaki jalan yang basah dan sunyi. Ia tidak peduli dengan dinginnya udara yang menusuk hingga ke tulang. Semua seakan memanas oleh gejolak yang ada dalam dadanya. Sesak, benar-benar sesak. Jauh sudah ia berjalan, tak sengaja tubuhnya tersorot oleh cahaya dari kendaraan yang hendak berlalu. Mobil itu menepi dan berhenti. Si empunya turun dari kendaraannya dengan menggunakan payung untuk melindungi tubuhnya dari terpaan air hujan. Kemudian menghampiri Naina lalu berbagi payung dengannya. Kenapa kamu berjalan sendiri di sini? Ini sudah malam, apalagi sedang turun hujan deras. Tanyanya ke Naina dengan suara yang agak keras agar tak terhalau oleh derasnya air hujan yang jatuh. Namun Naina hanya menunduk, tidak menjawab sama sekali. Aku akan mengantar kamu pulang. Kamu jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Aku seorang dokter di rumah sakit Kartika. Mendengar rumah sakit Kartika dari mulut orang yang hendak menolongnya itu, seketika Naina mengangkat kepalanya dan menoleh ke orang tersebut. Menatap mata indah yang bergelimang air mata bercampur air hujan itu, membuat pria tersebut ikut merasakan kesedihan yang terpancar dari raut wajah Naina. Aku bukan orang jahat, aku akan mengantar kamu sampai tujuan. Ucap dokter itu mengulang. Naina pun mengangguk, lalu berjalan menuju mobil bersama dengan pria tersebut. Oh iya, nama aku Adam.
Ucapnya memperkenalkan diri seraya menyodorkan selembar jaket untuk dipakai Naina agar tidak kedinginan setelah berada dalam mobil. Tanpa menolak, Naina melebarkan jaket itu di badannya. "Aku Naina, tolong antarkan aku ke rumah sakit Kartika," balasnya bersuara serak akibat menangis. Setelah menyebutkan nama dan alamat tujuannya, Naina memalingkan wajahnya, menatap tiap benda yang dilalui oleh kendaraan yang membawanya itu, sambil sesekali mengusap bulir air matanya yang seolah tak ada habisnya. Adam yang melihatnya merasa iba. Ingin sekali ia menanyakan mengapa ia berada di jalan yang sepi dan sendiri di tengah derasnya hujan. Ia sungguh penasaran apa yang telah terjadi kepada gadis cantik yang ia tolong saat ini. Mendengar suara isakan Naina seakan menyilat lapisan kulitnya, Adam sungguh tak tega menyaksikan seorang gadis menangis sesegukan di hadapannya. Dan akhirnya, mobil Adam telah terparkir di pelataran rumah sakit. "Maaf Pak, karena melihat ke dalam keadaan seperti ini," ucap Naina seraya memperbaiki rambutnya dan menyerahkan jaket yang dipinjamkan Adam padanya. "Panggil kakak saja, it's okay. Tapi apapun yang kamu alami malam ini, semoga tidak membuatmu larut di dalamnya," ujar Adam tanpa menyentuh jaket yang disodorkan oleh Naina. "Jaketnya kamu pakai saja," imbuhnya. "Terima kasih sudah bersedia mengantar aku," ucap Naina lalu keluar dari mobil Adam. Adam masih terpaku menatap ke arah Naina hingga tak nampak lagi. "Mengapa aku merasa bahwa aku pernah melihat gadis itu? Dan mengapa juga dia meminta diantar ke sini? Sudahlah, kalau Tuhan berkehendak, aku pasti bertemu lagi dengannya." Begitulah Adam bermonolog, kemudian melajukan kendaraannya, meninggalkan rumah sakit tempat ia bekerja sejak seminggu yang lalu. Kecewa, kesal, dan marah menjadi satu dalam diri Naina. Jika hanya rasa kecewa yang Naina bawa, mungkin masih bisa ia tahan. Namun ini, rasa sakit hati yang membuncah memenuhi hati dan jiwanya. Bersambung. See you next video. Thank you.